berilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, adab dalam makan dan minum. Nah, yang pertama tadi apa? Nah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah? Nah, sholat, mengaji. Nah, apa lagi? Nah, berinfaknya. Bagaimana adab kita ketika sholat? Nah, ketika sholat masih ada juga yang berbicara, main-main, senggol-senggol, berteriak. Masih ada? Nah, kira-kira mau dirubah sikap yang seperti itu? Mau dirubah? Oke, kalau mau dirubah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melakukan ibadah, kita harus pasang niat yang ikhlas di dalam hati ya, di dalam hati Anda semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua tadi apa? Yang kedua, oke, adab kepada orang tua dan guru. Seperti apa adab orang tua dan guru? Menghargai, bagus. Apalagi? Tidak durhaka, bersikap sopan santun ketika bertemu orang tua dan guru. Tidak boleh membentak orang tua ya. Apalagi dengan mengucapkan kata "ah", itu sudah termasuk dosa besar ya, tidak boleh. Apalagi kita marah-marah kepada orang tua dan guru. Nah, itu sangat tidak termasuk adab yang baik ya, Anda. Oke, banyak orang tua yang sudah berkorban untuk anaknya. Pagi sudah disiapkan bekal untuk sekolah kan? Sudah disiapkan belum bekalnya sama orang tua? Nah, sudah disanggukan uang jajan. Nah, dihantarkan Anda ke sekolah untuk apa? Untuk belajar, mencari ilmu. Nah, jadi tidak ada lagi Anda bermain-main. Kalau di sekolah harus belajar dengan tertib, sopan santun kepada orang tua dan guru. Ketika bertemu dengan guru seperti apa? Menyapa. Kemudian apa lagi? Salam. Tunduk, menghormati guru-guru kita, baik bapak ibu, kita harus hormat. Kira-kira mau dilakukan adab yang kedua? Mau? Adab yang ketiga tadi apa? Adab dalam berilmu. Tadi ada kan hubungannya Bapak kaitkan ke ilmu tadi kan? Bagaimana adab dalam berilmu? Bagaimana? Pasang niat di hati kita dengan ikhlas ya dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sombong atau angkuh. Kita harus selalu rendah hati dalam menuntut ilmu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Menuntut ilmu yang seperti apa? Belajar yang rajin. Nah, ketika belajar tidak ada lagi Anda yang masih banyak permisi-permisi ya, untuk permisi ke toilet, tapi ujung-ujungnya kemana? Kemana? Dijawab sendiri kan ke kantin, berarti sudah berpengalaman berarti kan?
Kira-kira mau nggak dirubah? Harus bersikap jujur. Kalau ke toilet izinnya berarti harus ke toilet. Kalau izinnya mau ke toilet berarti harus ke toilet. Tapi kalau izinnya ke toilet dia pergi ke kantin itu apa? Bohong. Oke. Tadi yang keempat apa? Yang keempat tadi apa? Adab dalam makan dan minum ya. Adab di dalam makan dan minum. Nah, bagaimana adab kita dalam makan dan minum? Oke, berdoa. Oke, kemudian tidak boleh berbicara pada saat makan dan minum. Gimana kalau lagi minum kita berbicara? Bisa? Bisa? Oke, tidak bisa ya. Keselak kalau sambil minum berbicara. Begitu juga makan, tidak boleh sambil berbicara. Kemudian makan dan minum juga tidak boleh sambil berdiri atau sambil berjalan. Nah, tidak boleh. Apalagi berlari, nggak boleh ya. Oke. Kira-kira masih ada nggak Ananda yang makan dan minum sambil berdiri? Ada? Sambil berbicara ada? Nah, mau Ananda untuk merubahnya? Mau? Janji untuk merubah menjadi lebih baik? Kok tidak? Mau Ananda merubah? Nah, itu termasuk adab ya. Termasuk adab. Oke. Berapa tadi? Sudah 4 kan? Yang pertama tadi apa? Adab kepada Allah. Yang kedua? Adab kepada orang tua dan guru. Yang ketiga tadi apa? Adab dalam berilmu. Yang terakhir? Nah, adab dalam makan dan minum. Nah, untuk Ananda semua, kira-kira dari 4 aspek yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira mau diikuti untuk menerapkan di dalam diri Ananda semua? Mau? Mau yang di belakang tidak ada suaranya? Mau untuk merubah dengan menanamkan diri kita kepada 4 aspek yang Bapak sampaikan tadi? Mau? Oke, nanti akan Bapak lihat perubahan yang Ananda lakukan setelah Bapak sampaikan tentang materi adab ini ya. Nanti kalau ada yang melanggar langsung Bapak tegur nanti ya. Bisa? Bisa untuk berubah? Oke. Materi adab ini materi yang sangat penting ya di dalam ajaran Islam, karena adab itu menentukan bagaimana perilaku kita bersikap terhadap sesama manusia, terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menanamkan adab yang baik dari dalam diri kita. Oke, baiklah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan kepada Anda semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa Anda terapkan di dalam diri Anda dan menjadi lebih baik lagi. Oke, Bapak tutup dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.